Baik, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP dengan metode pencarian true. Ini adalah bentuk dasar dari fungsi VLOOKUP, di mana terdiri dari 4 komponen, yaitu lookup value, kemudian ada tabel array atau tabel bantu, ada kolom index number, dan ada range lookup. Untuk range lookup sendiri terbagi menjadi dua, yaitu true dan false. Range lookup true digunakan apabila kita ingin mendapatkan hasil yang mendekati. Biasanya digunakan untuk tipe data yang berbentuk range. Sementara false digunakan apabila kita ingin mendapatkan hasil yang sama persis atau exact. Biar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Baik, di sini sudah ada soal berupa daftar nilai siswa dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk nilai 85 sampai dengan 100 itu akan mendapatkan nilai A, sedangkan 70 sampai 84 akan mendapatkan nilai B, nilai 50 sampai 69 akan mendapatkan nilai C, dan nilai kurang dari 50 akan mendapatkan D. Nah, kemudian siswa yang mendapatkan nilai A dan B itu dinyatakan lulus. Siswa yang mendapat nilai C wajib untuk mengikuti remedial, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai D dinyatakan tidak lulus. Jadi kita akan mengisi nanti itu di kolom huruf dan kolom keterangan. Kita coba di Excel. Jadi untuk menggunakan fungsi VLOOKUP, kita pertama-tama harus membuat dulu tabel bantunya. Jadi yang ini adalah tabel utama, berarti kita buat dulu tabel bantu. Nah, jadi seperti penjelasan sebelumnya, di sini kita lihat bahwa range-nya atau datanya adalah berbentuk range. Artinya untuk mendapatkan nilai A itu siswa bisa saja berdapat nilai 85, 86, 87 sampai dengan nilai 100. Sedangkan untuk mendapatkan nilai B, siswa harus mendapatkan nilai 70, 71, 72 dan seterusnya. Jadi karena ini adalah datanya berbentuk range, maka kita akan menggunakan tipe pencarian true pada rumus VLOOKUP. Nah, untuk membuat tabel bantu pada metode pencarian true ada ketentuan khusus. Jadi caranya seperti ini, kita buat dulu di sini nilai, kemudian huruf. Nah, jadi untuk penulisannya kita mulainya dari nilai yang paling kecil atau range yang paling kecil. Di sini range yang paling kecil adalah nilai D, di mana nilai kurang dari 50. Nah, kita tidak boleh tulis menggunakan tanda kurang dari seperti ini pada rumus atau pada tabel bantu VLOOKUP. Jadi kita mengambil nilai terendah pada tiap range. Pada nilai D, nilai terendahnya adalah 0. Maka kita tulis di sini 0, itu akan mendapatkan nilai E. Kemudian untuk nilai C, nilai terendahnya adalah 50. Nah, maka kita tulis di sini 50 itu akan mendapatkan nilai, oh ini tadi D ya. Nah, akan mendapatkan nilai C. Kemudian untuk nilai B paling rendahnya adalah 70. Kita catat sini 70, kemudian di sini berarti B. Dan untuk mendapatkan nilai A paling rendahnya adalah 85. Jadi kita tulis ini 85 nilai A. Jadi tabel bantu pada metode pencarian true bentuknya hanya seperti ini saja. Jadi kita tidak perlu menuliskan seluruh nilai mulai dari 0 sampai 100. Nah, beda kalau kita menggunakan metode pencarian false. Jadi kalau kita menggunakan metode pencarian false, maka tabel bantu yang kita buat harus berisi nilai mulai dari 0 sampai dengan 100. Oke, setelah ini kita buat lagi untuk soal yang kedua, yaitu siswa yang mendapatkan nilai A dan B dinyatakan lulus. Nah, berarti di sini kita taruh sini kolom ketiga, yaitu kolom keterangan, di mana siswa yang mendapatkan nilai A dan B itu akan dinyatakan lulus.
Yang mendapatkan nilai C itu akan mengikuti remedial, sedangkan yang mendapatkan nilai D itu tidak lulus. Oke, jadi ini adalah tabel bantu yang sudah kita buat. Nah, setelah kita buat tabel bantunya, kita beri nama. Caranya kita blok, kemudian kita ke pojok kiri sini ke kolom name box, kita beri nama misalnya nilai, enter. Oke, sekarang kita ketik rumusnya di kolom huruf, jadi kita kerjakan dulu yang huruf. Nah, berarti kita ketik saja sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, yang akan dicari adalah nilai atau sel B3 pada tabel bantu nilai, kemudian tampilkan kolom kedua. Jadi karena huruf ini di tabel bantu ada di kolom kedua, berarti kita tulis 2. Nah, di sini ada dua pilihan, ada true dan false. Jadi kita kali ini menggunakan metode pencarian true. Boleh kita ketik true seperti ini, boleh juga kita ketik angka 1. Jadi kalau kita menggunakan false, kita boleh ketik 0. Kalau true, kita boleh ketik 1. Kita tutup kurung, enter. Nah, maka menghasilkan nilai B. Jadi di sini kalau kita lihat contoh soal VLOOKUP kemarin, angka 78 ini akan dicari pada tabel bantu. Nah, di sini di kolom nilai tidak ada angka 78, tapi dia tetap menghasilkan nilai B karena kita menggunakan pendekatan true, yaitu dia akan mencari nilai yang mendekati. Nah, ini kalau kita ganti dengan menggunakan metode false atau 0, maka akan menghasilkan NA karena angka 78 tidak ada pada kolom tabel bantu. Nah, jadi kita ganti lagi menjadi 1. Oke. Nah, seperti itu. Saya coba buat lagi untuk nama yang kedua sama dengan VLOOKUP. Kita cari nilai pada tabel bantu nilai, kemudian tampilkan kolom kedua dengan metode pencarian true, tutup kurung, enter. Nah, 77, kemudian kita tarik saja. Oke, jadi nilai 32 akan menghasilkan nilai D, kemudian 92 akan menghasilkan nilai A, dan 35 menghasilkan nilai D. Oke, itu untuk huruf. Kemudian untuk keterangan, jadi caranya sama dengan VLOOKUP, kita cari nilainya. Nah, jadi yang dicari bukan hurufnya ya, tapi nilai, karena pada tabel bantu kata kunci atau sel kuncinya adalah kolom nilai. Jadi nilainya, kemudian tabel bantu nilai. Nah, keterangan ada pada kolom ketiga, berarti kita ketik saja 3, kemudian titik koma dengan metode pencarian true. Ini kita enter. Oke, B itu lulus. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita ganti, misalnya sini Fitriani kita ganti nilainya menjadi 60, maka dia akan berubah menjadi C dengan keterangan remedial. Baik, jadi seperti itu cara menggunakan rumus VLOOKUP dengan metode pencarian true. Mudah-mudahan bisa dipahami.